STMA Trisakti is a formal higher education institution in the insurance sector, the first in Indonesia accredited by BANPT. STMA Trisakti was founded by the Trisakti Foundation on April 10, 1984. STMA Trisakti is located at Campus C Trisakti, Building A, JL General A, Yani Cav. 85, East Jakarta. Has a Bachelor of Actuarial Study program, Bachelor of Management, D3 of Life Insurance, D3 of Casualty Insurance. Apart from that, STMA Trisakti has also just opened a postgraduate, S2, Management Study program. STMA Trisakti also has complete facilities starting from the library, computer lab, meeting hall, smart room, latest virtual lab, and e-learning. The teaching staff at STMA Trisakti are professional practitioners in insurance companies and academics, so that students already have knowledge that can be put into practice when working in a company. Gimana? Main nih. Beli asuransi? Beli asuransi pakai aplikasi. Gak kayak gitu, bro. Aduh. Wah, persyaratan numpuknya mana? Proses asuransinya sudah disetujui ya, Pak? Agen asuransi yang susah dihubunginya mana? Wah, minimal lo antri. Lihat, udah di-approve. Ya ampun. Baru ngeh lagi. Insecure-nya mana? Sorry bro, kita pakai Prince Mobile. Super app yang banyak pilihan proteksi dengan periode dan nilai pertanggungan yang bisa diatur sendiri. Prince Diri, proteksi diri semurah ngopi. Prince Sepeda, goes ngacir tanpa khawatir. Wah, thank you ya. Ada Prince Asri, ninggalin rumah tanpa cemas dan was-was. Prince Auto, siap jagain kendaraan dari resiko di jalan. Hanya di Prince Mobile kamu bisa memiliki proteksi sesuai kebutuhan. Ubah insecure jadi unsecure. Baru ngeh lagi. Hi there. Have you ever heard about governance, risk and compliance? I bet you do. But how about the competency certification of them? Nowadays, it has never been so important for organizations to equip their people with these competencies. The question is, how could you be sure that the achieved skills are well standardized? Well, you're gonna need a competency certification for it. But when you're about to choose a competency certification body, you'd have to make sure that the certificates are issued by a credible institution. Why does it matter? It surely relates to the validity, acceptance and recognition of the certification itself. A quick way to know the credibility: look whether they have an official license or got accredited by relevant regulators. LSBMKS has the BNSP license and has gotten the ISO 17024 accreditation by CAM. So, these two attributes ensure the whole assessment processes are carried out based on the standard that has a high level of reliability. LSBMKS specializes on the area of governance, risk management and compliance. And since 2016, LSBMKS has rendered the services for more than 4,700 candidates, and up to now, we have more than 4,000 active certification holders. So, let's upgrade your competency for now, next and beyond. We, Indonesia Re, are born in Indonesia, a strong country rich in natural resources, with a diversity of cultures.
For more than 35 years, through various challenges and conditions in the insurance industry, Indonesia Re is committed to fulfilling the needs of domestic reinsurance capacity as the only government-owned reinsurance company and one of the largest in ASEAN. To support the wheels of national economic growth, as well as sustain the insurance and financial services in Indonesia, we aim to provide reinsurance solutions with a variety of superior risk transfer products and guarantee excellent reinsurance protection for insurance companies. Backed by strong commitment to capital and corporate health, we protect and provide reliable reinsurance solutions. Supported by a world-class retrocession panel, to be an international standard reinsurance solution provider. We continue to strive for excellence in the acceptance process, speedy claim payments, and establishing it together as a center of knowledge and innovation for the industry. Indonesia Re continues to innovate and adapt in providing services with a sophisticated and analytic-based integrated technology information system. With experienced and competent professional talents, we provide quality reinsurance services in the spirit of Akhlak BUMN values and Indonesia Re professional working culture and behaviors. Every achievement and your trust fuel our passion and improve the quality of people's lives. As the main foundation of national development strategy, Indonesia Re is always committed to boosting Indonesia's economic growth. Indonesia Re for reinsurance solutions. Saya Natia, sedang berjalan menuju hidup yang lebih baik.
Tidak hanya untuk saya, tetapi untuk orang lain. Tidak hanya belajar untuk diri sendiri, tetapi untuk menginspirasi. Tidak hanya untuk bekerja, tetapi untuk berkontribusi. Karena setiap detik bagi saya adalah nilai yang tak terhingga. Komitmen untuk menjadi lebih baik, menghadirkan kesejahteraan bagi diri sendiri dan orang di sekitar. Keputusan saya hari ini mempengaruhi masa depan yang lebih baik. Kebanggaan terbesar saya dalam hidup, pencapaian saya hari ini untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerah. Terima kasih ya Pari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Ketua STM Trisakti, Bapak Dr. Antonius Antonli SEMM. Yang terhormat Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STM Trisakti, Bapak Imade Indra AMK SKM MPH. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia Olimpiade Asuransi dan Aktuaria. Dan yang saya sayangi dan saya banggakan seluruh peserta Olimpiade Aktuaria. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah karena atas izinnya kita semua dapat berkumpul di Zoom ini dalam pelaksanaan technical meeting babak semifinal Olimpiade Aktuaria. Untuk itu, acara yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk bersikap sempurna. Ya baik, acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia Olimpiade Asuransi dan Aktuaria kepada Bapak Imade Indra, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Teguh selaku MC. Yang kami hormati hari ini Bapak Ketua STM Trisakti, Bapak Dr. Antonius Antonli. Mungkin beliau nanti akan menyusul. Yang kami hormati jajaran pimpinan struktural STM Trisakti
Dan yang kami hormati ada Bapak Joni Kurniawan selaku Ketua eh, acara dalam Lomba Literasi dan Olimpiade. Dan juga Bu Pani Nopika selaku nanti yang akan menyampaikan eh, tata tertib. Ada Bapak Syarial Sidik nanti akan menyampaikan sedikit tentang STM Trisakti agar adik-adik mengenal bahwa kami adalah salah satu kampus di bawah naungan Yayasan Trisakti. Jadi kalau Trisakti ini beragam, ya ada beberapa jenis kekhususan atau keilmuannya. Seperti kita punya Universitas Trisakti, ada Institut Logistik ya dan Transportasi Trisakti, terus kita memiliki juga Institut Pariwisata Trisakti, dan kami Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi, jadi fokus di bidang ilmu asuransi dan aktuaria. Nanti mungkin sedikit dari Pak Saryal mungkin akan menggambarkan apa itu aktuaria dan asuransi karena adik-adik ini kan ikut lomba Olimpiade aktuaria dan asuransi. Jadi lebih mengenal bahwa dari khas keilmuannya pun ada ya. Jadi cabang ilmunya ada. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang ada di ikut dalam Olimpiade ini bahwa program studinya itu ada. Pendidikannya pun ada sampai kalau untuk aktuaria itu sudah sampai mungkin jenjang S3 ya. Dan aktuaria itu di Indonesia mohon maaf asuransi itu mungkin di Indonesia cuma ada 3 ya, adanya di UI, di kami dan di Stimbra ya. Jadi nanti Pak Sri akan cerita. Untuk asuransi jiwa dan kerugian itu adanya di kami satu-satunya ya. Jadi apa itu asuransi kerugian dan lain-lain nanti saat ada belajar lomba literasi, Olimpiade nanti bisa dipelajari di materinya, ya karena itu mungkin akan keluar, ya. Jadi harapan kami bisa mengikuti peraturan, jujur, karena ini berkaitan dengan tanggung jawab adik-adik secara kemampuan, keilmuan. Acara ini berlangsung udah dari Desember dan nanti akan puncak final 4 Maret. Ya, acara akan dilaksanakan secara offline. Jadi buat adik-adik yang mengikuti ini pastikan sekali bahwa dari sekarang pada saat tanggal 4 Maret sudah tidak ada alasan untuk misalnya lolos, tidak ada alasan untuk tidak ikut atau misal tidak datang. Karena Anda akan merugikan teman-teman Anda yang artinya kalau Anda cuma iseng terus tidak jadi datang gitu, kasihan teman-teman Anda yang sudah juga berjuang, terus Anda tidak hadir. Jadi harapannya semua hadir, karena kalian akan membawa nama sekolah. Jadi nama sekolah dan nama daerah dan provinsi Anda. Kami akan berikan juga pada beberapa tahap penghargaan berupa penghargaan melalui sertifikat terhadap yang lolos semifinal. Nanti akan kami kirimkan. Dan untuk nanti kami akan memilih per kategori wilayah. Jadi kalau ada dari kalian ternyata mewakili misalnya Kalimantan atau Lampung atau Bali gitu, hanya Anda yang tersisa atau Anda ada 3 gitu, nanti yang tertinggi akan mendapat juga penghargaan tingkat provinsi. Itu nanti akan kami berikan. Untuk sekolah Anda juga dan untuk peserta secara pribadi ya, untuk sekolah juga secara institusi. Nah, kalau ada pertanyaan apakah mungkin paling sering ditanya apakah sertifikatnya itu legal dan sah? Tentu sah karena kegiatan ini adalah kegiatan nasional di mana kita sudah laksanakan 2 kali dan ini sudah dilaporkan ke Belmawa waktu itu. Nah, kami laporkan bahwa ini akan continue. Kedua adalah kami juga akan melaporkan ke Puspresnas dan memang sudah dilaporkan bahwa ada kegiatan ini. Dan ini bukan abal-abal karena memang kita institusi resmi di bawah naungan Mendikbud ya. Jadi ini bisa dipakai untuk barangkali mau daftar sekolah, perguruan tinggi dan lain-lain dan juga benefit kami juga berikan sesuai tahapan ya. Jadinya ada yang juara tingkat wilayah dan lain-lain. Kami juga di STM Trisakti juga memberikan beasiswa ya atau potongan sesuai dengan beberapa kriteria. Tidak hanya hadiah
pada saat hari H berupa uang tunai atau uang penghargaan dan eh, kita memberikan penghargaan, piagam dan lain-lain. Juga Anda nanti di juara satu setiap kategori baik kategori asuransi maupun olimpiade, kita akan berikan beasiswa 100%. Itu yang terjadi pada tahun lalu juga. Jadi dan juga beberapa beasiswa bagi menurut urutan nanti akan disampaikan oleh Bapak Ketua kami Pak Anton mungkin pada saat hari puncak atau beliau sudah hadir hari ini. Jadi mohon semangat karena kalian bawa nama institusi jangan sampai ada yang curang. Karena kalau kalian curang secara individu, kalian akan merusak nama baik sekolah. Kredibilitas sekolah juga dipertaruhkan. Dan kalau kalian curang saat semifinal, artinya ada upaya-upaya yang kalian lakukan untuk di luar individu menjawab, di hari H kalian akan kebingungan sendiri di acara puncak karena itu offline, nggak akan ada yang bantu kalian. Jadi saya yakin yang lolos pada hari ini adalah semua dari hasil yang jujur, ya karena kami juga melihat dari eh, apa namanya penilaian eh, pengawasan baik secara jawaban total benar maupun secara tata tertib. Jadi kemarin ada juga yang sebenarnya katakanlah nilainya bagus, tapi karena sempat off-cam kamera 5 menit gitu, tatipnya mengatakan bahwa ini sudah gugur. Nah sayang juga kalau kalian sebenarnya pintar dan mampu, tiba-tiba kendala teknis. Jadi seperti ya sedia payung sebelum hujan lah. Jadi kalian siapkan diri benar-benar, cari internet yang cukup. Terus lihat juga baterai kan kadang-kadang pakai dua device ya. Baterai untuk merekam diri kalian sendiri dalam proses ujian itu usahakan jangan jangan drop karena dari HP drop untuk nyala itu ada beberapa waktu yang kalian sia-sia. Misal HP drop nih mati, itu membutuhkan waktu kurang lebih mungkin untuk ngidupin 1 menit kan. Belum lagi gelisahnya kan. Kalian tiba-tiba nggak bawa charger, wah tambah bingung tuh lari. Untuk kalian masuk Zoom lagi, udah butuh waktu 2 menit, 3 menit gitu. Belum lagi kalau sinyalnya gangguan, kuotanya sisa sedikit. Nah itu udah di atas 5 menit. Ya, ini saya cerita, saya juga sebagai pengawas, ya, mengevaluasi teman-teman yang lolos ini. Nah, yang lolos ini kami sudah katakan semua jujur, maka dipertahankan. Nilainya juga bagus, maka dipertahankan dan ditingkatkan dan belajar lagi. Di babak semifinal tentu soal makin susah harusnya, ya. Tapi kalau kalian belajar, ya, kan mungkin biasa-biasa saja. Maka kalian harus belajar. Mungkin itu saja dari saya atau Pak Joni mau menambahkan? Cukup. Cukup, oke. Terima kasih. Kalau begitu saya kembalikan ke Pak Teguh. Jadi gunakan sisa waktu yang ada sampai periode nanti ujian untuk mempersiapkan device diri sendiri, belajar, berdoa, minta doa orang tua, dan lain-lain seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Made atas sambutannya. Berikutnya, belum ngomong ya? Ya, ya, terima kasih kepada Bapak Made atas penyampaian sambutannya. Dan berikutnya yaitu penyampaian profil STM Trisakti yang akan disampaikan oleh Bapak Saryal Sidik Eskom MM. Kepada Bapak Saryal Sidik, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Syahrial Sidik akan memperkenalkan profil STMA Trisakti, di mana STMA Trisakti ini adalah salah satu dari uh, perguruan tinggi swasta ya di bawah naungan Yayasan Trisakti. Ya, di mana Yayasan Trisakti itu ada 6 perguruan tinggi. Ya, perguruan tingginya yang pertama itu ada Universitas Trisakti, ada Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti atau STMA Trisakti, ada Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, ada Institut Pariwisata Trisakti, IPT Trisakti, ada TSM Trisakti School Management, ya. Terus ada Media Komunikasi Trisakti. Nah, kami dari STMA Trisakti akan memperkenalkan bahwa kami berdiri di STMA Trisakti sejak tahun 84 ya, sampai sekarang di tahun 2024 ya, hampir sudah 40 tahun ya. Dan kami awalnya Diploma 3 Akastri, sudah gitu kami berkembang menjadi sekolah tinggi ya, manajemen asuransi Trisakti tahun 2002. Nah, di mana STMA Trisakti mempunyai beberapa program studi ya, adik-adik semuanya kita mempunyai beberapa program studi yang hari ini makanya ada lomba uh, asuransi dan aktuaria, karena kami di program studinya ada asuransi, atau di Diploma 3 atau vokasinya ada asuransi jiwa, ada asuransi kerugian, dan di mana di program akademiknya itu ada sarjana aktuaria, sarjana manajemen. Mungkin adik-adik ada yang sudah mengenal ya tentang asuransi jiwa atau kerugian dan aktuaria. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Wakil Ketua Pamade bahwa kami adalah satu-satunya vokasi di Indonesia ya untuk prodi asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Jadi di perguruan tinggi di PTN ya kan atau di PTS nggak ada program studi yang lain kecuali kami. Dan kami juga program studi yang tertua pertama kali itu adalah di asuransi jiwa dan asuransi kerugian hampir sudah 40 tahun. Ya, dan di mana lulusan kami di program studi tersebut sudah ada yang menjadi direktur, sudah ada yang menjadi manajer, dan bahkan sudah aktif di industri perasuransian. Nah, yang di program akademisnya itu berdiri di tahun 2002 ya. Itu S1 manajemen, di mana S1 manajemen ini karena kami kekhasannya itu asuransi dan aktuaria, maka konsentrasinya ada aktuaria, ada underwriting, ada klaim, ada asuransi syariah, manajemen risiko, asuransi kesehatan, dan pialang asuransi. Dan ini pun konsentrasinya ya untuk di Indonesia gitu kan, hanya kami yang punya konsentrasi seperti ini. Biasanya umumnya prodi manajemen itu biasanya SDM, pemasaran, dan lain sebagainya. Tapi kami kekhasan ngambil ke asuransi dan aktuaria. Dan setelah itu berdirilah program studi aktuaria. Nah, di mana program studi aktuaria ini mungkin kami salah satunya gitu kan. PTS ya, program perguruan tinggi swasta yang punya prodi aktuaria. Itu ada prodi aktuaria di PTN di beberapa perguruan tinggi, dan itu pun di PTN mungkin passing grade-nya bisa lebih dari kedokteran. Tapi di swasta kami hanya satu-satunya yang S1 aktuaria, dan beberapa kampus itu pun hanya konsentrasi. Dan kami pure aktuaria, ya, pure aktuaria, dan yang mungkin lebih ke asuransi. Nah, dari semua yang ada di sini, akreditasi kami salah satunya ada yang baik, terus ada yang baik sekali, dan akreditasi perguruan tingginya, institusinya adalah baik sekali. Ya, itu ya adik-adik yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, research study. Ya, intinya, kenapa kami menyampaikan research study 84,7% ya? Karena apa? Siapapun mau kuliah apapun gitu, mau prodi apapun, mau jurusan apapun, intinya biar dia bisa cepat kerja. Nah, inilah yang berbeda dengan kami. Kami
84,7% mahasiswa yang lulus ya itu sudah bekerja. Jadi sebelum wisuda sudah bekerja ya, dan bahkan bekerja ya 3 bulan setelah wisuda ada 15,3%. Jadi apa? Peluang kerjanya besar, SDM-nya sedikit gitu. Jadi di kami ya dengan program ini bahwa mahasiswa kami terserap di dunia industri. Jadi ketika kita kuliah sudah berpikir bahwa kita bisa magang gitu loh. Dan ketika kita kuliah sudah berpikir kalau kita magang berarti kita akan memberikan prestasi yang baik terhadap perusahaan tersebut. Ya. Nah, intinya siapapun mau jurusan apapun, mau itu apapun yang pasti dia lulus langsung kerja. Bukan lulus untuk mencari kerja, tetapi dia sebelum lulus dicari oleh perusahaan untuk SDM-nya di perusahaan. Itu peluang kami. Selanjutnya, ini ya kampus swasta yang tadi saya sampaikan, ada di STMA Trisakti, ya terus ada di Pelita Harapan, ya, dan ada di yang lainnya sebagainya di PTS yang lain. Dan kami menjadikan pelopor ya program studi asuransi pertama di Indonesia yang saya sampaikan di awal adalah tahun 1984 gitu. Jadi asuransi yang disampaikan tadi Pak Mada ada 3 prodi, ada 3 kampus gitu kan. Itu di PTN 1, di PTS 2. Dan itu pun ya hanya kami yang ada prodi asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Yang lainnya mungkin yang S1-nya syariah itu ada di kampus-kampus UIN. Nah, kelebihan kami adalah dosen kami, selain akademisi juga ada praktisi, di mana nanti diajarkan oleh beberapa yang sudah praktisi, ada direktur, ada manajer di tempat kami, yang akan bersharing, berbagi kepada mahasiswa kami tentang update di dunia perasuransian. Sarana kegiatan olahraga kami cukup mumpuni, ya. Ada organisasi, ada lab komputer, dan lab kekinian yang lainnya. Terus kerjasama kami itu ada kerjasama kami itu dengan di luar negeri dengan Thailand University, ada ANZIP. Nah, ada AMAI, ini kerjasama kami dengan dengan profesi ya, gitu, dengan kompetensi ya, dengan profesi. Ada PAI, ada Persatuan Aktuaris, kami sudah kerjasama. Ada PAMJAKI dan ada AUI dan JI ya, itu asosiasi perusahaan asuransi di Indonesia. Nah, alumni kami sudah lebih dari 4.000 alumni tersebar di seluruh perusahaan perasuransian, baik multi level dari yang staff sampai dengan direksi dan bahkan ada komisaris, ya. Itu yang menjadi tenaga profesional di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, kami juga punya fasilitas e-learning dan kami juga ada perkuliahan dengan menggunakan e-learning gitu, dan itu perkuliahan kami sebagai blended learning. Terus program, nah ini ya adik-adik program kerjasama, program yang ditawarkan ada kerjasama jalur bebas tes, ada jalur bebas tes, ada jalur tes, ada jalur beasiswa magang. Nah ini seperti biasa kalau kerjasama bebas tes ini kami ya biasanya bekerja sama dengan sekolah-sekolah gitu se-Indonesia, bekerja sama gitu dengan siswa-siswa yang ingin masuk ke tempat kami, ya kan, itu dengan jalur kerjasama, itu dia bebas tes. Dan ada jalur tes seperti biasa, ada tes tertulis, ada tes wawancara, ya, itu jalur tes, dan ada jalur beasiswa magang. Nah di kami juga berbeda dari perguruan tinggi yang lain, jalur beasiswa magang kami itu sangat unik. Kenapa sangat unik? Kalau yang di program diploma 3 atau vokasi jiwa atau kerugian, ya kan, kami mencari bibit-bibit SDM gitu kan, dari siswa-siswa yang berprestasi akademiknya, yang nantinya diseleksi ya sangat ketat, yang lulus seleksinya nanti akan ditempatkan atau akan diberikan beasiswa dari perusahaan perasuransian yang bekerja sama dengan kami. Jadi beasiswa magang ini siswanya ya itu dibiayai oleh perusahaan. Jika dia sudah lulus tes dari perusahaan, maka perusahaan akan memberikan beasiswa kuliahnya gratis ya, itu kuliahnya hari Jumat dan Sabtu, Senin sampai Kamis dia magang gitu. Jadi program beasiswa ini untuk yang vokasi. Nah, untuk yang program studi aktuaria, yang S1 aktuaria sama
Tapi kuliahnya dia dari Kamis, Jumat, Sabtu. Dan Senin, Selasa, Rabunya dia magang di perusahaan. Itu yang beasiswa yang dibiasiswai oleh perusahaan. Setelah dia beasiswa sampai lulus, sampai dia wisuda, setelah lulus, dia umumnya dia mendapatkan rekrutmen dan langsung kerja di perusahaan tersebut. Jadi tidak perlu membuat lamaran kerja lagi, tetapi dia langsung bisa di rekrutmen dari perusahaan yang memberikan beasiswa magang. Jika perusahaan itu memberikan beasiswa kepada siswa-siswa yang berprestasi dalam akademiknya. Dan beasiswa-beasiswa yang lain juga suka ada, yang beasiswa KIP, ya kan, itu juga sama, masih program pemerintah, kami ikut program pemerintah untuk beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar. Selanjutnya ini perusahaan yang bekerja sama, ya, dari perusahaan asuransi, ya, terus ada perusahaan broker, ada perusahaan syariah, gitu kan. Nah ini kerjasama kami. Jadi ya umumnya kalau misalnya di kami, ketika dia di Diploma 3 di semester 6, dia sudah diberikan kami untuk magang di semester 6. Tidak ada kuliah tapi magang di semester 6 untuk Diploma 3 asuransi jiwa dan kerugian, dan selesai magang dia bikin laporan praktek kerja yang akan diseminarkan. Dan untuk yang S1, mereka juga ada yang juga magang ya di perusahaan untuk mengambil data untuk skripsinya ya di perusahaan gitu. Nah, jika ambil data di situ selama 3 bulan dan dia magang, dan perusahaan itu sangat tertarik dengan mahasiswa tersebut dan secara attitude-nya baik, ya secara akademisnya juga baik, maka dia bisa saja kemungkinan untuk bisa direkrut gitu. Makanya mahasiswa kami setelah wisuda hampir 80%-an ya mereka sudah magang di perusahaan tersebut, tinggal nunggu rekrutmen. Ini yang program lagi booming, aktuaria ya, sarjana aktuaria. Apa sih aktuaria gitu? Aktuaria itu ya ilmu yang mempelajari dan pengelolaan risiko ya, di mana dia akan belajar tentang teori matematik, statistik, keuangan, akuntansi, pemrograman, dan ekonomi. Gitu. Nah, terus itu ilmunya aktuaria. Tetapi orang yang disebut dengan aktuaris. Nah, orang aktuaris ini orang yang sebagai tenaga ahli ya kan di bidang yang mumpuni di bidang aktuaris, yang sudah tahu tentang teori, mumpuni tentang teori matematika, probabilitas dan statistik, serta ilmu ekonomi dan keuangan untuk mencari persoalan ya yang kekinian, yang aktual pada sebuah bisnis yang berhubungan dengan risiko. Maka dia ada di situ dengan aktuaris, ada di dana perusahaan, aktuaris dana pensiun, konsultan aktuaria, dan kesehatan. Nah inilah aktuaris yang lagi booming. Nanti akan lebih sampaikan selanjutnya. Ini statusnya aktuaria ya, dia statusnya akreditasinya baik ya, itu sudah berdiri di tahun 2019. Ini jumlah SKS-nya ya, terdiri dari 2 mata kuliah, terus lama studinya 4 tahun dan maksimal 7 tahun. Dan bahkan kalau memang prestasi akademiknya baik, mungkin bisa lebih cepat dari 4 tahun. Ini mata kuliahnya aktuaria ya. Dan ini juga ada jalur profil lulusannya, dia akan menjadi apa di aktuaria. Setelah lulus dia ada di bidang tenaga ahli di bidang aktuaria, data analis manajemen risiko, analis keuangan, dan akuntansi. Jadi lulusan-lulusan kami di bidang aktuaria sudah mumpuni semua bidang-bidang yang dicapai profil lulusan kami ya. Di sini juga ada tenaga ahli ya, dia peluang kerjanya tadi aktuaria bisa jadi konsultan, manajer ya. Ada data analis ya, keuangan dan akuntansi, akademisi, boleh dia menjadi dosen juga, boleh dia menjadi tenaga pendidik juga ya di bidang aktuaria dan manajemen risiko di perusahaan. Nah, ini peluang kerjanya setelah lulus ya, dia bisa mencari merupakan kolaborasi ya, dari kurikulum itu kolaborasi antara pendidikan akademis dengan pendidikan profesi. Kami juga sama sudah menyesuaikan profesi yang ada di aktuaris apa saja di dalam kurikulum kami.
Ini dia ya, ini undang-undangnya tentang aktuaris ya, di mana minimal memiliki 5 tenaga ahli ya. Di perusahaan itu harus minimal memiliki tenaga ahli. Nah, perusahaan asuransinya banyak ya, sehingga 10 tenaga ahli di asuransi jiwa. Ini aturan OJK ya, PMK ya, tahun 2012 dan undang-undangnya tentang jaminan sosial. Nah, ini adik-adik ya, ini adalah peluang ya. Kenapa saya bilang peluang? Kami telah mendapatkan data ini dari sumber PAI dan OJK atau Persatuan Aktuaris Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan, itu bahwa jumlah aktuaris di tahun 2002 itu ada 536. Sedangkan nih kebutuhannya 3.000. Gitu. Kalau ini kan biasanya kebutuhannya misalnya 3.000, ya jumlah aktuarisnya misalnya gitu ada 5.000. Berarti kan itu perbanding berapa? Ini enggak. Malah jumlah aktuarisnya ada 536 dan kebutuhan asuransinya ada 3.000. Berarti berapa peluangnya? Karena apa? Masih banyak yang belum tahu bahwa aktuaris itu apa sih. Nah, ketika SDM nanti di tahun 2023 mungkin akan bertambah, di 2024 juga akan bertambah, tetapi peluangnya itu akan terus bertambah juga. Jadi kekurangan tenaga aktuarisnya itu ada 2.464. Berarti kalau misalnya saya sebagai tenaga aktuaris, saya bisa direkrut oleh beberapa perusahaan. Nah, terus bagaimana Pak untuk uh, honornya atau gajinya ya untuk uh, berapa sih gitu yang harus dikeluarkan oleh aktuaris gitu kan untuk dia mendapatkan apa tunjangannya atau gajinya ini di luar kasarnya yang teratas di Switzerland ya dia 95.370 dolar, yang paling bawah itu di Thailand itu 2.740 dolar. Nah, di Indonesia 20.900 dolar. Tinggal dikalikan dolar rupiahnya berapa. Ya, itu gajinya seorang aktuaris. Jadi ketika orang lulus ya kan terus dia digaji berapa, terus dia ikut profesi aktuaris di level apa ASAI dia akan naik berapa digit lagi. Ketika dia kerja terus dia ngambil level yang lebih tinggi lagi FSAI bertambah lagi digitnya gitu. Jadi ya peluang besar, bahkan sampai saya dapat informasi saking kekurangannya tenaga aktuaris tadi gitu sampai ya ada perusahaan yang merekrut tenaga aktuaris dari Malaysia. Itu sayang kan kita gitu negeri sendiri kebutuhan tenaga aktuarisnya banyak tetapi SDM-nya belum banyak gitu loh. Tapi kalau misalnya kita itu tahu peluang itu ya beruntunglah adik-adik yang tahu peluang ini kesempatan bahwa beberapa tahun yang akan datang atau 4 tahun yang akan datang ya jika adik-adik join dengan kami gitu kan, nah itu akan menjadi suatu kesuksesan ke depannya insya Allah. Ya selanjutnya penerapan ilmu aktuaris dan bisnis ini ada proyeksinya. Ya, gimana aktuaris dia memproyeksikan keuangan ya terus dia juga merancang produk bisnis jika produk-produk baru di bidang asuransi ya dia harus merancang produk bisnis dan harus menghitung dulu atau merencanakan dengan baik ya terus ada pembukaan bisnisnya juga ya jadi kalau misalnya perusahaan asuransi akan melaporkan ke OJK dia harus punya tenaga ahli aktuaris yang bisa mengapproval bahwa produk tersebut layak untuk dipasarkan. Ini kerja sama kami ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kami bekerja sama dengan 3 perguruan tinggi. Ya, ini sudah kerjasama. Terus ini PKM kami ya kemarin juga di Mangrove ya di tahun 2023 17 Juni itu kami hampir 5 tahun ini ya kan PKM kami untuk apa mangrove ya pencegahan ya abrasi semuanya itu rutin yang kami laksanakan di Jakarta ini. Ini ya kegiatan mangrove-nya dan itu pun kami disponsori beberapa perusahaan perasuransian ya dan ini juga ada puncaknya yang kompetisi ya. Ya ini kompetisi. Terus di sini juga yang tahun lalu kami juga melancarkan olimpiade dan hari ini juga adik-adik mengikuti acara olimpiade ya, masuk ke dalam babak penyisihan. Ini juga ada beasiswa magang, ini ada dari S1 Aktuaris, ya ada di Aman, ada di
bangun Askrida ya. Dan ini semua yang dapat beasiswa magang salah satunya, terus ada juga yang sudah magang di perusahaan-perusahaan aktuaris, perusahaan-perusahaan perasuransian. Ini juga ada di CAR, ya, ini sama, ya. Ini juga ada di Diploma 3, asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Dia juga sebagai apa magang di perusahaan, ya, di Toyota. Ini juga sama. Dan ini ada kunjungan-kunjungan kami ke sekolah. Mungkin ada di sekolah adik-adik sudah kami kunjungi. Ini juga ada pameran, ada juga insurance Ghost Campus. Nah, tolong dicatat, silakan hubungi nomor ini ya untuk informasi lebih lanjut. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mas Teguh, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Saryal atas penjelasannya mengenai profil STM Trisakti, dan buat adik-adik sekalian yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang STM Trisakti boleh langsung menghubungi tadi yang tertera, nomor yang tertera yang tadi telah disampaikan, atau bisa langsung menghubungi Kak Eno ya. Ya, baik. Acara selanjutnya yaitu Technical Meeting Olimpiade Asuransi dan Aktuaria yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Fani Novika MSI. Kepada Ibu Fani Novika kami persilakan. Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin cek suara saya dulu, apakah terdengar dengan baik? Baik, Bu Fan, Sudah. terdengar jelas. Oke, kita mulai technical meetingnya ya. Hari ini saya akan menyampaikan panduan teknis mengenai Olimpiade Asuransi dan Aktuaria untuk babak semifinal yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari mendatang. Oke, sebelumnya kami mengucapkan selamat bagi seluruh peserta yang telah lolos ke babak semifinal. Kalian adalah orang yang terpilih sebanyak 64 peserta dari 400 peserta yang daftar gitu ya. Kalian harus berbangga diri, berarti ini adalah salah satu prestasi yang telah kalian dapatkan. Sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Satu Bidang Akademik tadi bahwa kami berharap untuk melaksanakan kegiatan semifinal nanti dapat memberikan usaha yang terbaik agar bisa lolos berkompetisi nanti di babak final. Oke, hadiah yang akan didapatkan bagi para peserta juara satu dari masing-masing bidang adalah sebanyak 5 juta, juara dua 3,5, juara tiga 2,5 juta, juara harapan satu 1,5 juta, harapan dua 1 juta, dan harapan ketiga 500.000 rupiah. Nah, harapannya tentunya usaha tidak akan mengkhianati hasil ya, gitu. Dan mudah-mudahan prestasi ini memang bukan seberapa, tapi merupakan suatu penghargaan yang diberikan oleh STMA Trisakti kepada adik-adik yang mempunyai kompetensi yang baik. Oke, nah kita sudah melakukan pendaftaran tentunya babak penyisihan dan technical meeting babak penyisihan. Nah, hari ini itu tepat adalah technical meeting untuk babak semifinal yang diharapkan menjadi catatan penting tanggal 17 Februari pukul 9 sampai 12 itu merupakan babak semifinalnya. Kemudian babak final akan dilaksanakan tanggal 4 Maret di STMA Trisakti. Oke, saya akan menyampaikan hal-hal penting yang harus diperhatikan bagi para peserta untuk mengikuti babak semifinal. Pertama, tanggalnya tadi sudah disampaikan. Yang kedua, itu babak semifinal masih dilakukan secara online. Peserta wajib masuk ke Zoom 30 menit sebelum kompetisi dimulai. Tentunya ini bertujuan untuk yang pertama, memastikan koneksi internet peserta karena koneksi internet itu di luar dan kendala teknis lainnya itu di luar tanggung jawab panitia gitu ya. Jadi untuk memastikan wah internet saya lancar nih
nih. Oke, berarti diharapkan 30 menit sebelum mulai itu sudah masuk Zoom. Yang kedua adalah untuk melakukan registrasi peserta gitu. Jadi nanti panitia akan melakukan pengecekan selain teknis, pengecekan eh, persyaratan tata tertib juga gitu ya. Jadi diharapkan pukul 8.30 sudah masuk Zoom. Kemudian kedua, babak semifinal ini berbeda dengan babak penyisihan kemarin, gitu akan ada dua jenis tipe soal. Yang pertama itu adalah pilihan ganda, yang kedua adalah esai, di mana soal Olimpiade Asuransi ada 30 pilihan ganda dan 10 esai, sedangkan di Olimpiade Aktuaria ada 30 pilihan ganda dan 5 esai. Kriteria penilaiannya pada soal di mana pilihan ganda untuk aktuaria dan asuransi benar mendapatkan 1 poin, salah atau tidak menjawab mendapatkan 0 poin. Jadi pada sesi semifinal ini tidak ada pengurangan poin. Kemudian, esai untuk aktuaria apabila benar 100% itu akan mendapatkan poin 4, tidak menjawab atau salah akan mendapatkan 0. Sedangkan untuk asuransi apabila benar akan mendapatkan poin 2 dan tidak menjawab atau salah akan mendapatkan poin 0. Peserta yang lolos ke babak final adalah 6 peserta dengan nilai tertinggi dari masing-masing bidang. Apabila terakumulasi terdapat nilai yang sama, maka panitia akan melihat kelengkapan jawaban dari soal esai gitu. Jadi harapannya apabila memang esai itu kan tulisan hasil pemikiran peserta gitu ya. Jadi nanti nggak ada lebih dari 6, jadi hanya pasti babak final 6 peserta. Apabila terdapat nilai yang sama, maka akan melihat kelengkapan jawaban esai. Gitu. Kemudian, peserta wajib menggunakan seragam identitas sekolah, jadi bukan pakaian bebas rapi. Kemudian peserta melakukan rename dengan format nomor peserta underscore nama lengkap. Nomor peserta adalah nomor yang sama ketika peserta mendaftar gitu ya, ketika melakukan babak penyisihan kemarin. Oke, kemudian peserta wajib mengaktifkan kamera dan mikrofon. Posisi kamera itu diatur sama seperti babak semifinal, babak penyisihan kemarin, sehingga uh, juri atau pengawas itu dapat melihat dengan jelas komputer peserta dan apa yang peserta tulis apabila ingin mengerjakan soal esai. Gitu ya. Ini adalah gambaran kamera yang benar. Jadi bisa dilihat di sini layar terlihat dengan jelas. Kemudian apabila peserta ingin menjawab soal itu di meja juga dapat terlihat dengan jelas. Tidak diperkenankan untuk membelakangi laptop gitu ya, laptop ataupun kalau pakai device yang lain gitu tidak diperkenankan untuk membelakangi laptop atau memakai masker, headset, earphone atau sejenisnya gitu. Jadi tidak boleh memakai masker dan tidak boleh menggunakan headset. Selain itu, peserta juga tidak diperbolehkan menggunakan ruangan yang sama dengan peserta lain. Apabila ada peserta yang dari satu sekolah sama-sama mengikuti semifinal, maka harus berada di ruangan yang berbeda. Oke, kemudian di sini juga masih peraturan yang sama seperti penyisihan lalu. Peserta yang meninggalkan Zoom meeting karena kesalahan teknis, baik karena kesalahan perangkat, contohnya yang tadi ya, baterai habis atau koneksi internet yang tidak stabil, wajib segera menyampaikan di grup WhatsApp. Apabila dalam waktu 5 menit belum kembali ke Zoom, maka peserta akan didiskualifikasi. Selanjutnya, kesalahan teknis selama menjalankan kegiatan Olimpiade itu di luar tanggung jawab panitia, sehingga peserta wajib mengantisipasi kendala teknis maupun non teknis yang mungkin terjadi.
Oke, kemudian pada saat waktu pengerjaan habis, sistem akan otomatis tertutup. Pilihan ganda yang sudah diisi akan otomatis terekam. Oke, peserta boleh menyelesaikan lebih awal dari batas waktu tersebut, namun dilarang meninggalkan Zoom, mematikan mematikan kamera dan mikrofon ya. Jadi tetap on. Kemudian, peserta yang terbukti melanggar tata tertib akan diperingatkan oleh pengawas selama 3 kali. Apabila lebih terdapat eh, kesalahan atau pelanggaran tata tertib lebih dari 3 kali, pengawas tidak akan menegur lagi, tapi akan langsung mendiskualifikasi peserta yang tanpa diperingatkan, yang melanggar tanpa diperingatkan. Kayak mungkin di sini yang baru untuk kegiatan semifinal adalah adanya soal esai. Jadi soal esai untuk peserta itu dijawab di lembar satu atau lebih lembar kertas gitu ya, di mana satu lembar itu untuk satu soal. Jadi, peserta silahkan menyiapkan kertas kosong yang masih bersih, nanti akan dicek oleh pengawas ujian gitu ya, karena kan pasti akan ada jawaban esai, dan menyiapkan alat tulis yang diperlukan, seperti pulpen, tip X, dan kalkulator untuk aktuaria. Tidak diperkenankan untuk menggunakan kalkulator dari handphone, tapi hanya kalkulator saintifik ataupun kalkulator tambah kurang kali bagi biasa, itu juga boleh. Oke, jawaban esai ditulis tangan pada setiap lembaran esai, peserta wajib menuliskan nama dan nomor peserta di pojok kanan atas. Oke, kemudian apabila waktu telah habis, peserta wajib mengumpulkan di link bit.ly/esai_olimpiade. Dari sini eh, pe, apa namanya? Nanti waktu pengumpulan itu juga akan menjadi penilaian dari juri gitu ya. Jadi peserta diharapkan mengumpulkan soal sebelum waktu pengerjaan habis, mengumpulkan jawaban sebelum waktu pengerjaan habis. Silahkan difoto, kemudian fotonya itu dijadikan satu PDF, kemudian kumpulkan ke link ini dalam bentuk PDF. Kemudian babak final itu akan dilaksanakan secara offline di kampus C, di mana tata aturan mengenai babak final akan disampaikan langsung ketika pelaksanaan babak final dilaksanakan. Jadi saat saat waktu tersebut peserta wajib menggunakan seragam identitas sekolah dan akan menjawab soal isian singkat dan esai. Jadi tidak ada lagi soal pilihan ganda, hanya isian singkat dan esai. Pemenang berdasarkan nilai tertinggi yang telah diputuskan oleh juri itu ada 6, juara 1, 2, 3, dan harapan 1, 2, 3. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari seluruh peserta, dipersilahkan. Ya, saya persilakan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya, atau bisa langsung kolom chat boleh. Oh, video. Eh, Permisi kakak, saya izin bertanya, apakah kisi-kisi semifinal masih sama dengan kisi-kisi saat babak penyisihan ya kak? Oke, baik, terima kasih. Ini yang bertanya dari SMA mana? Namanya siapa? Eh, Oke, perkenalkan saya Igede Reza Diksana Arisanjaya dari SMA Negeri 3 Singaraja, Bali kak. Oke, Reza dari Bali. Soal terkait babak penyisihan semifinal dan
final nanti itu kisi-kisinya masih sama. Yang berbeda hanya tingkat kesulitan soal, di mana tingkat kesulitan babak penyisihan adalah yang paling mudah. Nanti babak semifinal akan meningkat, babak final juga akan meningkat lagi. Gitu. Apakah sudah jelas? Sudah, Kak. Dan ada lagi pertanyaan untuk asuransinya, apakah boleh juga menggunakan kalkulator ya, Kak? Kalau misalnya ada soal hitung-hitungan seperti itu. Oke, asuransi tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator, soal hitungannya hanya perhitungan sederhana. Kalau aktuaria, perhitungannya itu kayak contoh 1,025 pangkat 100. Nah, itu kan susah ya kalau langsung dihitung manual gitu. Jadi kalau asuransi tidak boleh pakai kalkulator, aktuaria boleh. Baik, terima kasih, Kak. Oke. Ya, selanjutnya Praditya Adi, silahkan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Praditya Diryadi dari SMA N39 Jakarta. Nah, saya izin bertanya dong, Kak, kan untuk esai itu di fotonya setelah selesai Zoom atau gimana ya, Kak? Oke. Di fotonya saat masih dalam Zoom dan waktu pengerjaan soal masih pada batas pengerjaannya. Kan waktunya 120 menit ya, 2 jam. Jadi diharapkan 10 menit sebelum waktu habis itu sudah silakan memfoto soal menggunakan kamera. Oke, mungkin saya ingin merincikan kembali tadi terlewat ya. Terima kasih sudah bertanya. Terkait dengan penggunaan device untuk mengumpulkan jawaban esai, itu menggunakan device yang berbeda dari device Zoom. Jadi andaikan nanti pengerjaannya menggunakan laptop untuk menjawab soal, di sisi kanan atau kiri Anda silakan meletakkan handphone untuk memfoto jawaban. Kemudian nanti untuk device Zoom-nya ada device yang berbeda lagi. Tuh. Jadi Oh, berarti sengaja bukan kita menggunakan device yang di Zoom kan ya, Kak? Biar agar tidak off bukan, cam. Oke, iya terima agar kasih. tetap off cam, menggunakan device yang berbeda. Makanya kami technical meetingnya jauh-jauh hari ini kan masih ada waktu 2 minggu ya. Diharapkan bisa mempersiapkan device yang dibutuhkan untuk melaksanakan kompetisi. Terima Gitu. kasih, Kak. Oke, baik. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya lagi, Kak. Apakah yang soal pada babak penyisian itu akan dikirimkan dengan jawabannya, Kak, untuk belajar kembali? Terima kasih. Jawaban pada soal Olimpiade tidak disebarkan, hanya diberikan kepada juri yang menilai. Ya, Maaf, Kak, maksud saya soal yang pada saat babak penyisian kemarin. iya, tidak tidak disebarkan. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan? Apakah sudah jelas semua? Kak, izin bertanya untuk technical meeting ini rekamannya akan di-share kan ya, Kak? Betul, nanti akan kami kirimkan di YouTube dan rekaman dari technical meeting silahkan bisa ditonton melalui YouTube STMA Trisakti. Baik, Kak, terima kasih. Baik, sama-sama.
Oke, apakah masih ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka saya rasa technical meeting ini akan saya akhiri. Apabila nanti misal gitu, pertanyaannya tuh baru kepikiran besok gitu atau beberapa hari setelah technical meeting ini, silahkan para peserta bertanya pada grup WhatsApp yang peserta lolos babak semifinal ya. Nanti kami dari panitia akan menjawab pertanyaan seluruh peserta. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Teguh selaku MC. Ya, baik. Terima kasih, Bu Fani. Sebelumnya mohon maaf ini ada kendala saya di kameranya ya, jadi nggak bisa on. Jadi suara saja. Terima kasih Bu Fani atas penyampaiannya technical meeting tadi yang harus dipersiapkan oleh peserta dari Olimpiade Asuransi dan Aktuaria. Dan semoga buat adik-adik semua udah jelas ya untuk babak selanjutnya semifinal seperti apa yang harus dipersiapkan. Sebelum saya akhiri, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Made, kepada Ibu Fani, Pak Syarial, ya tadi yang sudah menyampaikan beberapa dalam Zoom ini dan khususnya untuk seluruh panitia lomba literasi asuransi dan pastinya para peserta yang masuk ke babak semifinal lomba Olimpiade Asuransi dan Aktuaria. Untuk itu saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kita semua, mohon dimaafkan dan semangat selalu dan semoga eh, ini menjadikan ilmu atau pengalaman yang sangat luar biasa buat kalian semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.